Kapan penebaran kapur dilakukan? Ini selambat-lambatnya sehari sebelum pengisian air. Berapa sih dosisnya? Kami sangat sarankan untuk 60 ppm. Dulu SOP ini menjelaskan bahwa 30 ppm. Tapi kenapa sekarang 60 ppm? Karena perairan kita sudah banyak yang berubah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar mitra PSA di seluruh Indonesia? Kembali lagi bersama saya, Anjar Priadi Putra. Saya dari tim Perigi Sri Marmi. Untuk kali ini saya sendirian, tidak seperti biasanya. Saya ditemani oleh beberapa rekan kita. Kali ini saya sendirian karena saya ingin memberikan penjelasan, paparan yang lebih jelas berkait dengan pelaksanaan SOP ini. Untuk sesi kali ini saya lebih akan fokus kepada pembahasan tentang persiapan, baik itu persiapan pembuatan materialnya maupun persiapan airnya. Baik, langsung saja kita mulai. Jadi banyak sekali teman-teman mitra PSA dan juga mereka yang menyimak video-video sebelumnya mempertanyakan bagaimana tahapan persiapan yang harus dilakukan untuk bisa menjalankan SOP ini. Karena saat ini sedang merebak informasi tentang manuver pakan dan busatrit yang sejauh ini sangat banyak sekali yang WA langsung ke kami dan mempertanyakan tentang itu. Jadi sebelum kita melangkah untuk mengetahui apa itu busatrit dan yang lain, kita akan bahas apa itu tentang persiapan pelaksanaan SOP ini. Jadi yang pertama kita mulai dari persiapan bahan dan material untuk kemudian kita melangkah ke persiapan air. Jadi persiapan material untuk persiapan air itu kita harus menyiapkan 3 hal dulu. Yang pertama adalah pupuk air, baik itu pupuk air standar maupun pupuk air tebar. Kemudian ada pupuk pakan alami. Yang ketiga ada busatrit. Jadi siapapun yang menyimak video ini adalah update terbaru per tanggal 6 Februari 2022 untuk SOP ini. Jadi yang pertama yang perlu kita lakukan adalah penyiapan pupuk air, baik itu pupuk air standar maupun pupuk air tebar. Nah, kita perlu bahas dulu nih, apa sih pupuk air itu? Pupuk air ini adalah pupuk yang diperam paling tidak itu 7 hari agar bisa digunakan, difermentasi selama 7 hari. Fungsinya apa? Fungsinya untuk memperkuat kualitas air. Jadi sebelum nanti kita persiapan air, nanti pada tahapan persiapan air, pupuk air standar ini kita akan gunakan di tahap ketiganya. Jadi kita perlu membuat pupuk air standar. Pupuk air standar ini terdiri dari apa? Bahannya adalah molase, pupuk ZA itu yang perlu disiapkan, pupuk SP36, kemudian ada biolakto. Setelah biolakto ada susu skim, ragi tape, kemudian ada B1 Gold, B2 Blue, dan B3 Green. Kemudian juga air tawar. Ini kita perlu buat, kemudian diperam, seluruh bahan ini diperam. Bagaimana komposisinya? Baik itu molase berapa liter dan yang lain, nanti akan kami buatkan video tutorialnya setelah ini. Jadi itu tahapan untuk persiapan bahan atau materialnya ada ya. Yang pertama kita membuat pupuk air standar. Nah, catatannya adalah pada saat ini dibuat, kemudian harus difermentasi setidaknya 7 hari. Dan syaratnya selama 7 hari harus tersimpan di tempat yang teduh, tidak terpapar sinar matahari langsung. Yang dimaksud tidak terpapar sinar matahari langsung, bagaimana menyimpan kalau ini ditaruh di dalam jerigen, ya jerigennya tidak terpapar langsung oleh sinar matahari. Kemudian
eh, pupuk air standar ini nantinya akan digunakan untuk pembuatan dua komponen yang lain, yakni yang pertama setelah pupuk air standar itu digunakan untuk dua proses pembuatan, yaitu pupuk pakan alami. Di mana pupuk pakan alami ini terdiri dari 8 komponen utama, yakni pakan. Pakan yang sangat dianjurkan di sini adalah pakan yang berukuran besar, jangan menggunakan ukuran crumble atau powder. Karena apa? Sebaiknya pakan ukuran crumble atau powder ini nanti pada saat sebelum ditebar, setelah diproses menjadi pupuk pakan alami, diperas sehingga yang ditebar ke air tidak berserta pakannya tapi hanya intisari atau saripatinya. Kemudian ditambahkan setelah tadi pakan, yang kedua ada B1 Blue. Yang ketiga itu ada Biolacto. Yang keempat molase, yang kelima pupuk air standar yang sudah kita buat tadi, kemudian pupuk ZA, pupuk SP36, dan yang terakhir yang ke-8 adalah air tawar. Nah, pupuk pakan alami ini sesuai dengan namanya berfungsi untuk menumbuhkan pakan alami. Ini menjadi sebuah komponen penting ya, karena dengan ditebarnya pupuk pakan alami ini diharapkan mampu menumbuhkan pakan alami yang menjadi pakan awal bagi benur yang ditebar nanti. Jadi di awal kita ada program blind feeding nantinya kan. Nah, di program blind feeding ini kebutuhan pakan oleh udang itu sangat tinggi sebenarnya, karena udang faname itu di alam makan selama 24 jam dengan nafsu makan yang fluktuatif. Sementara di blind feeding biasanya di hari pertama sampai hari keempat itu masih dengan menggunakan SOP ini itu baru 1 kali. Artinya ada jeda yang cukup panjang, kebutuhan pakan ini belum tentu bisa terpenuhi oleh pakan sintetis yang kita tebar. Karena itulah dibutuhkan pakan alami, dan pakan alami yang dibentuk oleh pupuk pakan alami ini adalah diantaranya cacing darah, jentik nyamuk, biofilm, dan yang lain. Dan kemudian ini akan mulai akan terlihat di persiapan setelah hari ke-7. Hari ke-7, paling lambat hari ke-7 itu mulai akan terlihat jentik nyamuknya kah, cacing darahnya. Dan perlu diingat, cacing darah itu biasanya bersembunyi di dalam lumpur yang menempel di dinding-dinding. Jadi kalau ada lumpur yang menempel di dinding, jangan khawatir. Itu isinya adalah cacing darah yang merupakan pakan alami dari udang. Benur udang nanti yang kita tebar di awal. Kemudian yang perlu dipahami juga, sebagaimana kita menyimpan pupuk air standar, pupuk pakan alami ini juga tidak boleh terpapar sinar matahari langsung. Jika itu di dalam drumnya tidak boleh terpapar sinar matahari langsung. Dan satu catatan pentingnya, molase harus disterilkan, baik itu pupuk air standar maupun pupuk pakan alami ini, ia harus disterilkan. Cara mensterilkannya bagaimana? Bisa direbus langsung, atau diberi campuran air mendidih. Jadi molase nanti diberi campuran air yang mendidih ya, bukan hanya sekedar panas, tapi air yang mendidih, masih mendidih langsung dicampurkan ke dalam molase. Komposisinya berapa? 1 liter molase minimal 1 liter air mendidih. Dan satu hal lagi yang perlu dipahami bahwa pupuk pakan alami ini efektif digunakan setelah 7 hari. Sebelum 7 hari jangan digunakan. Dan kemudian seperti yang saya sampaikan di awal, bahwasanya untuk menebar pupuk pakan alami ini, pakan yang berada di dalam komposisi pakan alami ini harus disaring. Jadi yang ditebar hanya airnya. Saya tekankan lagi, itu harus disaring, baik itu diperas atau dengan cara yang lain. Lalu ampasnya untuk apa sih? Ya mungkin bisa diberikan kepada untuk jika ada nila atau dicampurkan ke pakan ternak, bisa cukup baik kok. Kemudian kita juga perlu menyiapkan pupuk air tebar. Pupuk air tebar ini
Dosisnya itu 30 ppm untuk kolam terpal HDPE atau kolam intensif ya. Kolam intensif itu 30 ppm dan kolam semi intensif itu cukup 20 ppm. Pupuk air tebar ini secara kerjanya kurang lebih sama dengan pupuk air standar, hanya saja peran dari pupuk air tebar ini jauh lebih efeknya jauh lebih keras dibandingkan pupuk air standar. Kalau pupuk air standar itu masih mentolerir pertumbuhan dari plankton, masih bisa tumbuh karena di dalamnya ada kandungan pupuk dari awal difermentasi. Nah, pupuk air tebar ini komposisinya ada 6 komponen utama, yakni molase, pupuk air standar yang sudah kita buat tadi, kemudian ditambah dengan B1 Blue, kemudian biolakto dan air tawar. Ini komponen dari pupuk air standar, pupuk air tebar. Yang keenam adalah ragi tape. Berapa komposisinya sekali lagi nanti kita akan ulas. Kita akan buatkan video tutorialnya untuk mempermudah teman-teman mitra PSA semua. Sebagaimana pupuk air standar dan juga pupuk pakan alami, pupuk air tebar ini perlu difermentasi. Kalau pupuk yang lain tadi 7 hari, kalau pupuk air tebar bisa 4 hari. 4 hari saya rasa sudah cukup siap. Kemudian sama dengan pupuk air tebar dan pupuk air standar dan pupuk pakan alami, pupuk air tebar ini akan harus disimpan di tempat yang teduh, jangan sampai terpapar sinar matahari langsung. Nah, apa dan bagaimana? Fungsinya seperti apa sih ketiga komponen ini? Nanti kita akan ulas pada saat kita persiapan media budidaya. Nanti baru kita akan ulas di sesi di mana persiapan media budidaya. Jadi sebelum kita memulai membahas tentang persiapan media budidaya, saya tegaskan lagi bahwa untuk persiapan ini kita perlu beberapa komponen yang perlu kita buat untuk persiapan media budidaya. Yang pertama tadi pupuk air standar, pupuk pakan alami, ketiga ada pupuk air tebar, ditambahkan lagi nanti perlu kita akan tebar kapur juga. Selain kapur kita juga akan tebar busa trit. Nah, busa trit ini yang sekarang sedang bikin heboh. Ya, bikin heboh karena terbukti banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang masuk lewat nomor kami di bawah ini. Nanti bagi teman-teman yang ingin menghubungi untuk mempertanyakan ini SOP ini secara lebih detail bisa menghubungi nomor di bawah ini. Baik, kita masuk ke tahapan persiapan media budidaya ya setelah kita menyiapkan beberapa materialnya. Yang pertama kita di pembersihan kolam. Pembersihan kolam ini kapan sih dilakukan? Pembersihan kolam ini selambat-lambatnya dilakukan 2 hari sebelum memasukkan air, pengisian air ke dalam kolam. Pembersihan kolam steril atau sterilisasi ini langsung diikuti dengan penebaran kapur di hari berikutnya. Jadi untuk persiapan media budidaya yang pertama tadi adalah penyiapan kolam, pembersihan kolam dengan cara menggosok dinding dan lantai. Jangan lupa juga menggunakan sabun. Dan ini fungsinya untuk membunuh bakteri ataupun virus yang mungkin ada dari sisa budidaya siklus sebelumnya. Kemudian bilas kolam tersebut dengan air dan pastikan semua sisa kotoran terbuang, baik itu melalui sentral atau mungkin jika sentral tidak bisa membuang secara optimal, bisa menggunakan memanfaatkan peralatan yang lain, bisa menggunakan alkon barangkali ya. Kemudian kita memasuki tahap kedua persiapan media budidaya, yaitu penebaran kapur. Kapan penebaran kapur dilakukan? Ini selambat-lambatnya sehari sebelum pengisian air. Berapa sih dosisnya? Kami sangat sarankan untuk 60 ppm. Dulu SOP ini menjelaskan bahwa 30 ppm. Tapi kenapa sekarang 60 ppm? Karena perairan kita sudah banyak yang berubah. Informasi yang kami galang, informasi yang kami dapatkan, data yang terkumpul dari banyak lokasi menunjukkan bahwa kebutuhannya sekarang tidak lagi 30 ppm tapi ke 60 ppm. Cara pemberian kapur adalah dengan terlebih dahulu mencampurkan kapur dengan air.
Yang perlu dipahami, kapur yang digunakan adalah CaO atau CaOH2, baik itu kapur gamping maupun kapur tohor. Untuk mengantisipasi, siapkan wadah yang tahan panas. Wadahnya harus tahan panas karena pada saat kapur gamping ini dicampur dengan air sebelum diaduk, itu akan mendidih. Kalau memang itu benar-benar kapur CaO atau CaO2, kapur gamping ataupun kapur tohor, itu pasti akan mendidih. Sehingga mampu melelehkan wadahnya jika itu tidak terbuat dari bahan yang kuat. Kalau dari bahan plastik yang sangat tebal, atau dari yang paling bagus bahan dari kaleng. Setelah dibasahi, kapur terlebih dahulu dioleskan pada dinding. Caranya dioleskan ke dinding dulu nih. Setelah dioleskan ke dinding, barulah nanti sisanya ditebar ke dasar kolam. Catatannya adalah jangan sampai ampas kapur juga ikut ditebar, cukup air kapurnya saja. Jadi sebaiknya pengapuran ini dilakukan pada saat pagi hari atau mungkin siang hari, kemudian didiamkan selama seharian. Barulah keesokan harinya sebaiknya sih dilakukan pada saat siang hari ya, pengisian air dimulai di siang hari, keesokan harinya setelah pengapuran. Dan pada saat pengisian air mulai dilakukan pengecekan. Pengecekan apa saja? Yang paling penting adalah salinitasnya. Biar ketahuan nih salinitasnya berapa. Agar pada saat nanti kita tebar benur, kita order benur pun tahu salinitas kita berapa. Ya salinitas optimal sih ada di 15 sampai 30 ya menurut standar kami. Itu menurut kacamata kami ya. Kalau untuk yang lain mungkin ada pandangan yang lain. Kemudian masuklah kita di persiapan air hari pertama. Nah, persiapan air hari pertama ini terhitung sejak kita penebar pupuk pakan alami. Pupuk pakan alami ini kapan ditebar? Ya minimal ketinggian air 50 sampai 60 cm. Itu syaratnya. Kemudian waktu tebar pupuk pakan alami ini, kembali saya ingatkan, harus diperas, pakannya harus dibuang. Tidak boleh ikut ditebar. Bukan dibuang ya, tapi mungkin bisa digunakan untuk pakan ikan atau ternak, dicampurkan dengan pakan ternak yang lain. Itu bisa. Kemudian perlu dinyalakan kincir 60 menit sebelum tebar pupuk pakan alami ini dan dimatikan 60 menit setelah pupuk pakan alami ini ditebar untuk mengaduk agar rata. Artinya kincir hanya perlu menyala selama 2 jam. 1 sampai 2 jam lah ya. Dan waktu tebar terbaik untuk pupuk pakan alami ini adalah di pukul 10.00 sampai dengan di pukul 13.00, artinya jam 10 pagi sampai dengan jam 1 siang. Itu waktu terbaiknya dan dosisnya adalah 150 ppm. Bagaimana cara pembuatannya sekali lagi nanti kita akan buat tutorialnya untuk pembuatan pupuk pakan alami. Dan memasuki hari kedua sampai dengan hari keempat, artinya 3 hari berturut-turut, kita tebarlah yang namanya pupuk air tebar. Dosisnya 30 ppm. Di hari kedua sampai dengan hari keempat, cukup pupuk air tebar. Dosisnya itu saya ulangi 30 ppm untuk kolam intensif dan 20 ppm untuk kolam tanah. Sama seperti pada saat penebaran pupuk pakan alami, kincir menyala 60 menit atau 30 menit sebelum ditebar dan dimatikan 30 sampai dengan 60 menit setelah ditebar. Waktunya juga sama, kurang lebih di jam 10 sampai jam 1 siang. Nah, kemudian di hari ke-5 sampai dengan hari ke-14 ditebar pupuk air standar. Nah, ini ada sebuah catatan menarik di sini ya. Pupuk air standar ini perlu kita tebar nanti pada saat tebar tergantung dengan kondisi perairannya. Kalau airnya terlalu hijau, kita perlu tambahkan yang namanya Quick Pro Direct. Di proses pembuatannya tidak ada Quick Pro Direct, tapi pada saat penebarannya dicampurkanlah Quick Pro Direct. Itu yang baik. Dicampurkan 30 ppm Quick Pro Direct, pupuk air standar ditambah dengan Quick Pro
Direct sebanyak 30 gram. 30 gram Quick Pro Direct ditambah dengan pupuk air standar, diaduk, dicampur, kemudian kurang lebih 15 sampai 30 menit baru kemudian ditebar. Itu di hari ke 5 sampai dengan di hari ke 14. Artinya 10 hari berturut-turut. Nah, ada yang spesial nih, ada yang berbeda di persiapan air di hari ke 12, 13, dan 14. Karena pada malam harinya kita perlu tebar yang namanya busa treat 1. Bagaimana cara pembuatan busa treat 1? Saya gambarkan, saya berikan ini komposisinya ya. Komposisi untuk busa treat 1 itu adalah kita membuatnya dalam 1 jerigen. Itu 1 liter B1 Gold ditambah 1 liter B2 Blue ditambah dengan 50 gram Biolacto dan ditambah dengan 2 butir ragi tape. Kemudian diisi penuh, dicampurkan dengan air, air tawarnya dicampurkan penuh. Harus air tawar. Begitu. Dan busa treat ini bisa digunakan minimal setelah melalui proses pemeraman atau fermentasi selama 1 kali 24 jam. Apakah ada masa expirednya? Tidak ada, makin lama akan makin baik. Tutup rapat, simpan di tempat yang teduh, tunggu sampai 1 kali 24 jam baru bisa digunakan. Fungsi dari busa treat ini adalah meningkatkan populasi bakteri positif di dalam air, terutama di dalam kandungan Biolacto, di mana Biolacto ini memiliki 7 komponen bakteri Lactobacillus. Jika dianggap perlu bisa juga dicampurkan dengan Quick Pro Direct. Kapan dianggap perlu? Jika memang airnya masih terlalu hijau, ditambahkan dengan Quick Pro Direct dengan dosis 50 gram sama dengan jumlah dari Biolacto. Nah, persiapan air sepanjang 14 hari ini akan dikatakan siap untuk ditebar jika sudah air berwarna mungkin hijau kecoklatan atau mungkin coklat ya. Jadi jangan takut dengan air warna hijau. Tapi hal yang terpenting adalah kecerahan cukup baik. Ada di 50 sampai 60 cm kecerahannya. Dan busa pada saat kita nyalakan kincir, busanya menyala dengan busanya banyak tumpukan busa. Terlihat busanya melimpah di sana. Dan ini mengindikasikannya semuanya berjalan dengan baik. Dan jangan lupa dicek juga keberadaan cacing darah, kemudian jentik nyamuk, biofilm dan yang lain. Secara visual, air ini dikatakan sangat-sangat bagus jika airnya mengkilat pada saat kita lihat nih. Bukan sekedar mengkilat karena terpantul oleh cahaya, tapi memang mengkilat pada saat kita lihat nanti seperti ada sesuatu yang di atasnya, di atas air, di permukaan air tersebut yang menunjukkan bahwa air itu terlihat mengkilat. Baik, mungkin demikian. Oh ya, saya tambahkan busa treat tadi perlu ditambahkan molase. Saya hampir lupa tuh. Molase 2 liter. Molasenya harus disterilkan. Jadi komposisi dari busa treat 1 adalah B1 Gold sebanyak 1 liter, B2 Blue sebanyak 1 liter, kemudian ditambah dengan Biolacto 50 gram dan ada molase 2 liter. Dicampur dengan air, isi sampai penuh di dalam jerigen. Simpan dengan kondisi sangat rapat, kemudian simpan di tempat yang teduh. Baik, mitra PSA, barangkali itu mudah-mudahan ini bisa menjadi jawaban ya dari banyaknya mitra PSA yang menanyakan atau pengikut dari channel ini yang menanyakan bagaimana persiapan air sampai dengan menjelang tebar benur. Tahapan berikutnya nanti adalah masa budidaya, kita akan ulas di segmen berikutnya. Tapi setelah ini nanti kita akan ada sesi di mana kita akan mengulas bagaimana cara tutorial pembuatan pupuk air standar, pupuk pakan alami, dan juga pupuk air tebar, dan juga busa treat.
manuver kita akan bahas di sesi berikutnya. Selain itu kita juga akan tambahkan bagaimana cara pembuatan overflow. Jadi kami punya hutang 5 sebelum kita menginjak ke masa budidaya nanti, sebelum paparan itu. Baik, saya rasa demikian. Salam budidaya untuk mitra PSA di seluruh Indonesia. Terus berusaha, terus berkarya, yakin bahwa setiap usaha yang kita lakukan akan mendapatkan jawaban sesuai dengan apa yang sudah dilakukan. Jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.